Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bibit Cerita, yang mana akan menyajikan beberapa cerita kocak dan inspiratif. Kali ini berasal dari Abu Nawas yang berjudulkan Sorban yang Usang Menyelamatkan Baginda Raja. Pada suatu ketika di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan di mana-mana dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datangnya dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun demikian, raja sangat kesulitan untuk mencari siapakah yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itu dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang brilian. Akhir-akhir ini aku gelisah, seolah ada seseorang yang hendak mau mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku, Abu Nawas? Tanya raja kepada Abu Nawas. Ampun, seribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Baginda? Tanya Abu Nawas. Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata raja dengan mengiming-imingi hadiah kepada Abu Nawas. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan sang raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan paling jitu. Karena merasa kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah mengerjakan sholat subuh, Abu Nawas segera bergegas untuk menuju ke istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas meminta raja untuk bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban yang sakti. Raja Harun pun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, perintah Baginda Raja. Bagaimana caranya wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian cobalah menciumi sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun bila baunya busuk,
maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas Paduka Raja. Sesuai dengan perintah sang raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. "Bagaimana baunya?" tanya Paduka Raja. "Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan abadi," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri yang pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya menjadi senang. Kini giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak pernah dicuci sama sekali. Bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. "Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara," ujar Raja Harun al-Rasyid. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan mereka kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun al-Rasyid memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun pada kemarin hari. Demikian cerita dari Abu Nawas ini bisa saya sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.